di pemerintahan manapun yang namanya regulasi itu fungsinya salah satunya adalah memberikan kepastian. Kalau regulasi itu bergonta-ganti, maka dia tidak memberikan kepastian. Buat apa ada regulasi kalau gonta-ganti? Kan fungsi regulasi adalah memberikan kepastian. Jadi ini harus dikembalikan pada fungsi asalnya. Soal ibu aja udah punya hotel, masa negara nggak punya tempat? Swasta aja punya, masa negara nggak punya? Pak Anies, kami siap untuk membantu Indonesia, apapun yang dikerjakan. Allahu Akbar. Kami siap. Lalu yang beliau sampaikan, kami ini ada 3 negara Pak yang kami ini sangat sulit, karena mafianya kuat sekali Pak. Oke. Tidak ada 3 negara, saya tidak sebutkan yang 2-nya, tapi yang satunya Indonesia. Ini yang perubahan yang kita bawa itu mau mengembalikan dari koneksi ke meritokrasi. Sehingga kesempatan itu diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang berprestasi, bukan kepada mereka yang punya koneksi. Gini, ada banyak urusan yang tadi disampaikan di sini. Kalau boleh saya rangkum ini menjadi satu kesatuan jawaban. Jadi kita memang harus berani melakukan review ulang atas semua tata kelola penyelenggaraan haji kita. Dan ini harus dikerjakan dengan keseriusan, kalau istilah yang urusan terakhir tadi, mengembalikan menjadi berprinsip pada tata kelola yang benar, meritokrasi, bukan koneksi dan kepentingan-kepentingan mikro yang praktis urusannya bisnis. Ini dikembalikan lagi. Nah, tata kelola ini harus diperbaiki. Mulai dari mana? Tadi bicara Pak Wahyu soal regulasi yang sering bergonta-ganti. Saya bukan bidang ini, jadi saya tidak bisa melakukan judgement. Tapi di pemerintahan itu, di pemerintahan manapun, yang namanya regulasi itu fungsinya salah satunya adalah memberikan kepastian. Kalau regulasi itu bergonta-ganti, maka dia tidak memberikan kepastian. Buat apa ada regulasi kalau gonta-ganti? Kan fungsi regulasi adalah memberikan kepastian. Jadi ini harus dikembalikan pada fungsi asalnya. Lalu Pak Firman tadi soal pengelolaan dananya. Kami cukup optimis Pak. Kalau ada kemauan dan keberanian untuk mengelola dana haji ini secara lebih baik, rasanya kita akan bisa memberikan porsi yang lebih besar dari yang sekarang. Sehingga beban biaya bagi calon jamaah haji menjadi jauh lebih kecil. Dan jangka panjang makin hari makin bisa lebih kecil karena dana yang terkumpul harusnya bisa menjadi yang dikelola bisa lebih besar. Kemudian Bu Heni, soal ibu aja udah punya hotel, masa negara nggak punya tempat? Swasta aja punya, masa negara nggak punya? Ya. Dan ini yang disampaikan Pak Saiful tadi. Jadi gini Pak, ini cerita belakang layar dikit nih. Saya di Saudi ngobrol dengan beberapa petinggi di sana, bicara tentang reformasi. Lalu mereka menyebut, Pak Anies, kami siap untuk membantu Indonesia, apapun yang dikerjakan. Allahu Akbar. Kami siap. Lalu yang beliau sampaikan, kami ini ada 3 negara Pak yang kami ini sangat sulit, karena mafianya kuat sekali Pak. Oke. Tidak ada 3 negara, saya tidak sebutkan yang 2-nya, tapi yang satunya Indonesia. Masya Allah. Dan itu dikatakan oleh salah satu orang yang paling tinggi dalam urusan ini. Dan ketika disampaikan, jadi kalau dari, kata beliau gini, kalau dari sisi Anda mau membereskan total, kami siap untuk membantu Anda membereskan yang ada di Saudi. Dan itu dikatakan secara sangat terbuka. UBN tahu persis kalau di sana mengatakan akan bereskan, ya diberesin bener, betul nggak? Mereka bilang kami mau melakukan, tapi kami nggak mau masuk ke wilayah yang menjadi wilayahnya
Indonesia. Tapi kalau dari sisi Indonesianya mau membereskan, kami akan bantu untuk membereskan. Iya. Jadi sebenarnya di sana juga tahu siapa yang suka main apa, di mana dapat berapa, kapan, siapa, berapa besar gitu kan. Bocor. Istilah kan gini, who gets what, when, where, how much gitu kan. Iya. Nah, Iya. ini harus dikembalikan. Tadi saya sampaikan di awal, kita ini mengelola tamu Allah, bukan sekedar bisnis turis seperti turis-turis yang lain. Jadi itu. Nanti kita coba lihat. Dan tadi Pak Saiful cerita tentang ini problem, Pak Saiful. Problem namanya ordal, Pak. Ini yang perubahan yang kita bawa itu mau mengembalikan dari koneksi ke meritokrasi. Sehingga kesempatan itu diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang berprestasi, bukan kepada mereka yang punya koneksi. Nah, ini yang harus dikembalikan. Nah, saya merasakan betul, saya ini ketika di DKI, ini petugas haji, ya mayoritas fine, tapi selalu ada petugas-petugas haji yang ketika kita baca, bisa apa jadi petugas haji gitu. Ada pertanyaan, bisa nggak ini jadi petugas haji? Iya, masuk nih. Kok bisa gitu jadi petugas haji? Sudah saatnya ini dibuka, menjadi transparan. Apa sih lawannya dari manipulasi? Lawannya apa? Transparansi. Transparansi. Begitu dibuka transparan siapa yang bertugas, kompetensinya apa, latar belakangnya apa, maka publik akan mengawasi. Kami rekrutmen siswa di sekolah itu di Jakarta menjadi rapi bukan karena diawasi oleh negara, tapi diawasi oleh seluruh orang tua yang ada di Jakarta. Yang membuat rapi kenapa? Karena seluruh orang tua ngelihat ini kalau ada yang aneh-aneh kami lapor. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Pak Saiful nanti bisa kita bereskan. Amin. Soal maskapai nanti dibahas saja, itu teknis menurut saya bisa diatur. Dan izin, begini, negeri ini negeri yang terlalu banyak izin. Iya. Seakan-akan apa ya, formalitasnya itu luar biasa. Saya juga merasakan itu nih, ini perjalanan jadi apa ikut kontestasi ini. Harus aja izin dari dokter dinyatakan sehat. Padahal ujian kesehatannya sesungguhnya adalah mengikuti kampanye dan tidak sakit. Kan itu ujian sesungguhnya. Jadi ujian sebuah badan usaha itu bukan ditentukan dapat izin atau tidak. Ditentukan ketika dia masuk ke pasar, dia bisa survive atau tidak. Jadi jangan screeningnya itu di fase perizinan. Screeningnya adalah ketika dia masuk ke dalam pasar. Begitu masuk ke pasar, dia bisa menjalankan usaha dengan baik, otomatis dia akan survive. Hari ini yang survive yang punya izin, yang punya potensi tapi tidak punya izin, masuk saja tidak bisa. Padahal kita tahu rumus keberhasilan di dalam pelayanan secara total adalah kalau ada ruang untuk kompetisi. Kalau ruang kompetisi dibuka, maka kita akan menyaksikan tingkat pelayanan yang makin hari makin baik. Dan itu menguntungkan siapa? Menguntungkan rakyat kita. Jadi saya sependapat ini soal izin. Apa sih sesungguhnya izin? Kenapa kok negara sering harus memberikan izin? Begini sekalian, negara itu harus melindungi warga. Ketika seseorang mau membangun usaha, maka ada unsur-unsur perlindungan kepada rakyat yang diwakilkan lewat negara. Karena itu harus mengurus izin. Karena sifatnya untuk melindungi. Tapi izin itu bukan sifatnya untuk menyulitkan dan membuat pemegang kewenangan itu menjadi penguasa. Nanti insya Allah mindsetnya kita ubah satu-satu. Ini PR besar misalnya. Karena salah satu PR besar Republik ini itu memegang kewenangan itu seperti punya perusahaan.
Seakan-akan ini bidang usahanya. Padahal itu wewenang atas nama negara, bukan usaha di bidang perizinan. Kira-kira begitu ya. Nanti kita bereskan sama-sama.